Sam- Dua Korintus, maaf. Iya, 2 Korintus 13 13 13. 13 ya. Salam Tritunggal Maha Kudus. Oke. Yesus Kristus dan kasih Allah Firza ulang, dan putus, putus. persekutuan. Putus, putus. Oke, Romo. Diulang, Kak. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salam Tritunggal Maha Kudus. Paulus punya salam. Richard. Iya, itu dia Romo. Makanya, aduh, istri ini bagaimana ini? Harus tabah, harus tabah. Siap. Karena dia besar di dalam keprotestanan. Oke? Harus Iya. harus sabar, Baik, Romo. harus tabah. Bahkan salam saja, salam Tritunggal Maha Kudus dari Paulus. Dari Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Oke? Richard. Siap Romo. Baik Romo, terima kasih banyak Romo untuk pengajarannya. Mungkin saya kembali ke rumah Romo, soalnya saya lagi di luar ini Romo. Oke. Jangan sampai kau lagi di rumah, Siap, kau terima takut kasih, Romo. istrimu dengar pertanyaanmu. Jaringan ya. Oke, yang lain silakan. Jaringan kayaknya itu. Oke. Yo teman-teman. Ini siapa di bawah ini, di bawah saya ini? Yang salib dia. Ya, yang salib merah ini. Halo, halo. Halo, selamat pagi Romo. Selamat malam buat saudara-saudara semua. Salve. Yo. Oke, ya di bawah dulu ya. Oke, yang sudah open cam ya di bawah, silakan berkenalan diri dulu. Maaf Romo, saya Katolik dari Timur Leste Romo. Oh, bukan. Maksudnya yang ini, yang salib merah ini. Sorry. Oh maaf. Naikkan ke atas dulu. Gini. Yang salib. Supaya yang mau ngomong naikkan ke atas gitu. Oke, supaya kita bisa. Oke, yang open cam, yang salib merah ini, aduh, tolong. Masuk. Waduh, ini kemana Friska orang bisa ini? naikkan ke atas, ganti posisinya supaya namanya tadi mana ya? Halo, Ganti. kamu dipanggil, ini namanya siapa nih? Aduh, ya ampun. Oke, siap. Afdo Palandima. Halo, Afdo Palandima. Sesuai dengan nama akunmu ya. Afdo Palandima. Monitor. Ya, kalau Halo. tidak tanya kita ganti dengan yang lain, oke? Halo Romo, halo. Yo. Tunggu dari tadi. Yo, silakan. Mau bertanya atau tidak? Izin bertanya Romo. Iya, dari tadi. Saya dari Protestan Romo, izin. Saya sekarang dalam tahap pembelajaran Alkitab. Semakin saya belajar itu, saya semakin menganggap bahwa dengan apa yang Romo beritakan selama ini nih, itu benar begitu. Saya penasaran tentang hal tradisi begitu. Tradisi dalam kekristenan itu kan kami tidak pernah diajar oleh pendeta begitu Romo. Oh, itu ya. Ya, itu saja yang saya pengen tahu gitu. Oke. Sekarang Dalam kita hal harus berpuasa, berdoa. Oke. Sekarang kita harus tahu apa itu tradisi. Secara biblis, tradisi itu didefinisikan oleh Paulus. Ini penting sekali, paradosis. Pertanyaan saya kepada saudaraku, Paulus dia ada waktu malam perjamuan akhir atau tidak? Ada. Boleh. Malam perjamuan terakhir Paulus ada tidak? Maaf Romo. Ini karena selama ini kami dalam persekutuan kami itu tidak pernah ada diajarkan hal seperti itu Romo. Jadi minim sekali pengetahuan tentang itu. Jadi kami itu secara pribadi untuk belajar tentang hal seperti itu. Oke. Ingat, saya cerita sedikit Paulus. Paulus itu baru bertobat di Kisah bab 9. Bisa mengerti? Di Kisah bab 9 dia baru bertobat di situ. Dia waktu malam perjamuan terakhir dia tidak ada. Yang ada hanya 12 rasul.
Lalu Yudas keluar dalam proses seperti itu. Dalam perjamuan itu dia pergi jual Yesus. Pertanyaan saya untuk engkau, dari pernyataan tadi, Paulus ada waktu malam perjamuan terakhir atau tidak? Tidak, Romo, tidak. Tidak. Lalu sekarang nanti Paulus akan mendefinisikan apa itu paradosis, apa itu tradisi. 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. Ingat bagian pertama saja yang dibaca. Oke. 1 Korintus 11 ayat 23. Ya. 11 ayat 23 bagian pertama saja. Dan sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Saudaraku, tradisi artinya yang kuterima dari Tuhan, kuteruskan ke, tidak terima langsung dari Tuhan, melainkan terima dari para Rasul. Seolah-olah dia terima langsung dari Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Kisah 1 ayat 2, semua perintah itu, termasuk malam perjamuan terakhir, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, diberikan kepada para rasul. Karena itu, ketika Paulus bertobat, dia harus bergabung dengan para rasul. Kisah 9 ayat 26, dia pergi ke Yerusalem untuk bergabung dengan para rasul. Kenapa? Karena yang menerima perintah itu para rasul, dia tidak terima perintah. Kisah 9 ayat 26. Oke. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Lanjut. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada para rasul. Tahan di situ. Tahan di situ. Barnabas yang sudah kenal para rasul, dia membawa Paulus kepada siapa? Saulus kepada siapa? Kepada para rasul. Oke, Barnabas menceritakan, lalu Paulus tinggal dengan para rasul atau tidak? Lanjut. Menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sekarang lanjut. Dan Paulus Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya untukmu, saudara. Paulus memecahkan diri dan buat denominasi atau bergabung dengan para rasul? Bergabung. Oke. Sekarang pertanyaanmu, kalau begitu, ketika Paulus omong tentang tadi Ekaristi, pemecahan roti dalam 1 Korintus 11 ayat 23 tadi, dia tidak terima langsung dari Tuhan, melainkan dari para Rasul. Dari para rasul. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Ingat, sekarang engkau lihat, yang kalian terima kan sola scriptura. 1 Yohanes 1 ayat 1 itu mendukung kalian, hanya kitab suci. Tetapi engkau belum baca di semua suratnya Yohanes. Kita bandingkan di sini. 1 Yohanes 1 ayat 1. Surat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, ini mendukung kalian tuh. Hanya kitab suci, hanya kitab suci. Kalian kalau engkau buka bahwa Yohanes punya dua tradisi. Tradisi tertulis dan tradisi lisan. Ini penting sekali. Di mana tradisi lisannya? 2 Yohanes 1 ayat ke-12 coba.
2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus aku tulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Supaya sempurnalah sukacita kita. Di situ namanya siapa tadi? Perhatian teman-teman. Namanya itu, sorry Romo, Afdo Palandima. Afdo. Ya, Kalau engkau dengar baik-baik di situ, Santo Yohanes, penginjil itu yang juga menulis surat Yohanes, dia menggunakan berapa tradisi di situ. Yang pertama tertulis, yang Yohanes 1:1, 1 Yohanes 1 ayat 1. Yang kedua di 2 Yohanes 2 ayat ke berapa tadi? Ke-12. Ke-12, dia menekankan tradisi lisan. Pergi omong langsung dengan kalian. Sekarang kita buktikan Yohanes yang sama akan berbicara di dalam Injil Yohanes 21 ayat ke-25. Dia omong tentang apa? Omong tentang dua tradisi, tertulis dan yang tidak tertulis. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal lain-lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Akan tetapi, jika semuanya itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Adolf, engkau bisa mengerti di situ. Bab 20 ayat 30. Segala mujizat, kalau tidak banyak, masih banyak sekali mujizat yang harus diceritakan, tapi Yohanes bilang apa di situ? Memang masih banyak tanda-tanda yang lain yang diperbuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Tesalonika. Oh, Tesalonika.